Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu Majelis Taklim Azizah yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, bersyukur sekali pagi ini insya Allah kita semua termasuk orang-orang pilihan yang dikasih Allah, diparingi Allah kesehatan dan kesempatan sehingga pagi ini kita saged bersama-sama bertolabul ilmi di majelis yang kita cintai. Syukron wa jazakillah khairan pada Bu Ibu Ketua, Bu Ella yang sudah memberi kesempatan pada saya, dan juga khusus Ibu Nining ya, Bunda Nining yang selalu memfasilitasi kita semua untuk bertolabul ilmi seminggu sekali terus ya. Ini salah satu majelis taklim yang paling keren yang saya jumpai ya. Jadi keisting seperti tagline-nya ya, jadi keep hamasah, keep istiqomah, keep ikhlas ya. Jadi ini saya kira 3 hal yang berlaku untuk semua. Jadi selalu menjaga semangat ya, jadi kemudian selalu menjaga istiqomah dan selalu menjaga ikhlas ya. Jadi memang 3 hal ini ya, jadi semangat itu penting ya. Jadi semangat itu tidak selalu kita ya, usia seperti saya yang usianya sudah hampir 60 itu digalakkan oleh yang mungkin 16 tahun ya, 26 ya. Semangat itu selalu membara, jadi selalu menyala, mungkin bahasa kita ya, menyala semangatku gitu ya. Kemudian tentu saja istiqomah ya, ini satu hal yang terus kita upayakan. Kemudian ikhlas ya, karena memang ini penting gitu ya, karena kalau tidak ini gitu, tidak ikhlas itu nanti catatan amal kita itu ambiar gitu ya. Jadi tidak berhamburan ya, tidak bersisa. Jadi mari kita perbarui gitu ya, rasa semangat kita, kemudian istiqomah kita dan juga ikhlas kita, jadi selalu kita perbarui. Ibu-ibu rahimakumullah, jadi kemarin saya di dawuh Bu Ella itu, wah ini temanya apa gitu ya. Jadi karena ibu-ibu ini seminggu sekali sudah banyak ya, jadi ilmunya mungkin seminggu hari Jumat ada pencerahan, Sabtu mulai pengendapan ya, kemudian ada eksekusi ya, mulai ada bagaimana actionnya ya, bagaimana kemudian mengamalkan ya. Jadi sehingga kemudian ilmu yang kita dapatkan ya di sini dimanapun itu jadi ilmu yang barokah ya. Jadi juga mengingatkan buat saya juga, ilmu barokah itu ilmu yang mendrive ya, mendorong ya, orang tersebut untuk mengamalkan ya. Jadi tidak berhenti di sini, tidak berhenti di akti, tapi sudah ada wujudnya dalam bentuk amal ya, insya Allah. Iya, jadi apa sih cerdas itu ya? Jadi ada, nanti saya akan sampaikan beberapa definisi dari ulama ya. Ulama besar mengatakan cerdas itu berbeda dengan pinter ya Bu ya. Jadi pinter itu bisa jadi mungkin dari sisi IQ-nya ya, itu lumayan tinggi, tapi bisa jadi tidak kecerdasan sosialnya, kemudian kecerdasan hatinya itu tidak setinggi IQ-nya begitu. Sehingga kemudian sekarang berkembang ya, jadi ada kecerdasan emosi ya, kecerdasan hati, kecerdasan sosial, bahkan kecerdasan keuangan ya, itu penting sekali ya. Jadi saya itu belum lama itu diminta untuk mengisi ada acara pranikah itu. Jadi salah satu yang kemudian saya angkat di situ, selain yang
tentu saja samara itu sudah sesuatu yang iya, tapi diangkat ya, jadi punya kecerdasan finansial ya. Jadi karena memang hari gini ya dengan perkembangnya teknologi yang dahsyat sekali itu, jadi orang itu sekarang gampang sekali melihat uang itu cepat ya. Kalau ibu mungkin belanja online itu tiba-tiba habis segini, sekarang gesek segini gitu. Jadi perlu kecerdasan finansial gitu ya. Jadi itu tidak berlaku untuk ibu-ibu yang di usia muda pernikahan, tapi sampai kapanpun kita harus punya kecerdasan finansial gitu ya. Jadi saya punya contoh gitu ya. Ada teman saya itu dia pensiunan begitu, kemudian dia kebetulan juga cukup gitu, orang yang cukup. Kemudian suatu hari itu didatengin gitu dengan biasa ya bagian marketing gitu, kemudian dia sowan gitu. Jadi orang ini sopan banget gitu, sampai si ibu ini kelopak sih, maksudnya itu kok baik banget dia anak zaman segini gitu. Kalau di sini tuh cium tangan gitu ya, kemudian ibu ngesaki apa gitu. Jadi ini sebenarnya marketing ini, pengunjukan apa begitu. Singkat cerita, kemudian beliau berhasil kemudian menarik investasi ya, yang dari uang pensiun itu kemudian ada uang saving sekian ratus juta. Jadi artinya dan si ibu ini guys sudah diaturi perso ya sama putrinya gitu ya. Jadi atus enggak, bocah iki apik banget, dia sopan, ya bagus gitu ya. Jadi sekarang itu kalau image itu bisa dengan mudah gitu ya. Jadi saya setting gitu sehingga kemudian orang itu percaya dengan dia. Jadi ini termasuk kecerdasan finansial, kecerdasan bahwa ketika kemudian itu tidak jelas, itu kemudian kadang-kadang kita itu sering mohon maaf ya, karena kita itu memang agama kita itu stressingnya itu adalah akhlak, jadi seringkali itu kemudian ditembak ya. Jadi orang yang harus baik ya, wah dia kemudian ketika melihat kebaikan itu silau gitu ya, sehingga kemudian kita lengah ya. Jadi ini saya juga pernah kehack ya, nomor HP saya itu sederhana. Jadi dia memang biasanya agak melo gitu ya. Wah ini boleh misalnya dibantu gitu. Saya di depan, sudah di depan kasir, ya itu biasanya kemudian yang disentuh itu adalah rasa kita ya, sehingga kemudian dari situ kemudian ya deh gitu ya. Begitu kemudian saya membalas, mereply, udah gitu ya, nomor saya sudah kemudian dihack. Nah artinya sebenarnya kecerdasan itu ya sebenarnya harus berimbang ya dengan yang namanya rasa gitu, sehingga kemudian kita tidak kemudian tadi ya di rasanya itu dibidik gitu, kemudian ternyata dia orang yang tidak amanah, yang tidak bisa bertanggung jawab begitu ya untuk itu. Jadi ini cerdas finansial, cerdas secara sosial. Nah, seorang ulama mengatakan apa sih cerdas itu? Al-aqil. Jadi nomor satu al-aqil, kemudian al-mutabassir. Jadi orang yang menggunakan kecerdasan ini, akalnya gitu ya. Jadi banyak menggunakan akal, tidak sekedar rasa. Kadang-kadang kan kita mungkin bisa apologi dong. Lah perempuan kan perasa. Tapi perempuan itu perasa tapi dikasih Allah akal juga. Jadi al-aqil, orang yang menggunakan akalnya dengan baik. Kemudian yang kedua al-mutabassir. Al-mutabassir itu orang yang berwawasan luas, orang yang berwawasan tidak hanya di dunia tapi juga berwawasan akhirat gitu. Orang yang berakal itu. Kemudian orang yang wanadhiru fil awaqib. Jadi orang yang memperhatikan bagaimana dampaknya, bagaimana akibatnya. Jadi ini definisi cerdas itu ya. Ini menurut ulama, nanti saya sampaikan definisi cerdas menurut Rasulullah. Ini relate sebenarnya. Jadi al-aqil, cerdas itu menggunakan akalnya. Jadi bukan artinya menggunakan dengan baik ya. Jadi kalau makanya kemudian kalau ibu baca Quran banyak sekali ayat yang kemudian di akhir ayat selalu diakhiri afala taqilun, afala tadabbarun, afala tafakkarun. Afala itu artinya apakah kamu tidak taqilun, menggunakan akalmu,
Afala tafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Afala tadabbarun, kenapa kamu tidak mentadaburi? Itu yang terkait dengan ayat-ayat Al-Quran gitu. Jadi al-aqil sekali lagi itu menggunakan baik ya, dengan akal, dengan pikiran yang sudah Allah berikan pada kita gunakan dengan baik. Nah sekarang di zaman sekarang itu misalnya kalau ibu-ibu menerima forward ya dari berita gitu itu ya, jadi jangan dikira tangan kita yang kita gunakan untuk share gitu itu tanggung jawab ya. Jadi kata Rasulullah itu siapa yang mansanna sunnatan, jadi barang siapa yang menyampaikan satu kebaikan ya, kemudian kebaikan itu diterima oleh orang lain, maka orang ini mendapatkan kebaikannya. Lihat ya ibu ya. Sebaliknya, kalau kita menyebarkan satu keburukan dan kemudian orang itu mengikuti keburukan itu, kita juga dapat. Nah sekarang ini juga dalam rangka menggunakan akal, kita misalnya dapat share ya, tentang artikel, tentang quotes ya, tentang apa itu kita dilihat. Kalau ibu-ibu belum tahu, keep ya, ditahan untuk diri sendiri. Jadi kalau kemudian harus kepo gitu, masa iya sih gitu. Misalnya ibu-ibu ya dapat, misalnya contoh dapat kemudian iklan ya, iklan sebenarnya kalau bahasa Arabnya itu ya. Jadi bukan iklan, iklan itu ada promo akhir tahun, umrah ya, spesial umrah akhir tahun, harganya 15 juta misalnya ibu-ibu ya. Ya itu hari ini misalnya ya, atau mungkin 20 juta, kok tidak banget gitu ya. Jadi 20 juta. Nah, kan kita itu kan ibu-ibu sudah ada satu peristiwa ya ibu ya, yang kemudian akhirnya ternyata bermasalah itu diceritakan gitu. Misalnya kan 20 juta, kepo dong menggunakan ini. Masa iya sih, misalnya 10 hari akomodasi, kan gampang Bu ya, cari akomodasi di sana itu berapa sih, hotelnya berapa, kemudian transportnya, bla bla bla. Nah kalau itu tidak masuk akal, biasanya kan menggunakan ini ada dana ini, kalau ibu belum yakin, tahan. Jadi dikepoin gitu, jadi jangan kemudian, karena sekarang itu akhirnya kan banyak Bu ya, menuntut ya. Dulu tuh yang kasus yang dulu itu menuntut gitu ya. Jadi misalnya saya dari PIC-nya di sini ya, saya warna Bu, yuk ikut umroh, masih ibu-ibu, yang ngomong itu Bu Nur Aziza ya, suka ngisi taklim, itu kan biasanya kita kan gitu ya, masa iya sih Bu Nur Aziza gak amanah gitu. Tapi padahal saya juga bermula dan tidak menggunakan akal, gak share, jadi tidak kepo ini berapa ya, tak hitung, oh ternyata gak masuk akal, gak usah, tahan gitu ya. Jadi intinya itu ini salah satu contoh yang kecil yang bisa kita itu disentuh gitu ya. Jadi makanya umroh itu fadilahnya begini, iya ya, kemudian tapi harus kita detail gitu ya. Ini orang yang sehingga kemudian kalau ada orang yang menggunakan apa kita nggak gampang tergiur, nggak gampang kemudian terkaget-kaget sampai kemudian masya Allah gitu. Biasanya kan kita itu masya Allah gitu, belum tentu ya. Jadi intinya harus cek and recheck. Jadi misalnya ada berita apa tentang ini seorang peneliti dari Harvard University, padahal ibu juga belum pernah ke sana kan gitu ya, jadi nggak pernah ketahui juga gitu. Lihat dong kan bisa linknya gitu. Apa benar orang ini ada di situ? Apakah meneliti tentang ini? Makanya itu berhubungan dengan terus belajar. Jadi tidak percaya dia. Kadang-kadang kalau misalnya di grup itu, kok jenengan tahu dari mana? Saya dari teman sih, kok teman saya itu insya Allah amanah, pakai insya Allah amanah gitu ya. Padahal bisa jadi dia nggak menguasai di bidang itu, gitu ya. Jadi intinya ini penting menggunakan akal. Jadi cerdas. Jadi dipikir lagi, kemudian kalau perlu tadi terkait dengan hitungan itu dihitung, gitu ya. Insya Allah kayak gini menjadi ini berhubungan Mbak, cerdas dengan tangguh itu ya. Jadi tidak gampang kemudian dimanfaatkan orang ya. Kemudian sekarang itu ya Allah ya, banyak sekali ya orang itu pengen mengambil hati muslimah solihah ya, mukminah yang istiqomah itu, mengambil hati sininya baik tapi situnya, tapi kita bisa mengatakan ya itu urusan dia ngapusin. Tapi kalau itu jadi terus menerus kan sayang gitu. Jadi kita tetap menggunakan ini ya. Jadi misalnya mau nyumbang, oke, bikin apa di sini, besok boleh minta alamatnya, nanti saya kirim barang. Itu sebenarnya untuk melihat awalnya gitu ya.
Oh ini kan kadang kan ibu-ibu lihat proposal ya datang ke rumah itu, ini progresnya, itu bisa jadi itu bukan sekarang tuh gampang ya, bisa download, nyontoh, bagaimana bikin proposal, bagaimana progresnya, dicetak, kemudian saya datang ke rumah ibu-ibu itu, niki ibu saya sedang bikin ini gitu ya. Jadi gitu, nomor satu, tapi nggak boleh seudon, alhamdulillah diberi kesempatan. Kedua, gunakan akal. Oke, ini alamannya di mana? Boleh ya, saya tahu. Nanti saya kapan-kapan malah ajak-ajak ibu-ibu ke sana. Nah itu menggunakan. Tapi kalau, oh ini bagus sekali. Apalagi kemudian ibu-ibu di situ kan banyak ayatnya, ya kan? Hadisnya, siapa yang mau infak gitu kan? Kita itu pasti iya. Tapi banyak orang sekarang itu menggunakan itu. Jadi ininya menggunakan, banyak difikir, okay? Menggunakan dengan baik akal kita yang Allah karuniakan kepada kita semua. Jadi muslimah itu harus cerdas. Jadi tidak boleh kemudian ini relate dengan kita suka membaca, kita suka kepo. Jadi bukan ngepoin ini apa, bukan ngepoin orang, tapi ngepoin pengetahuan. Bisa jadi kadang-kadang misalnya saya itu mencari kata cerdas itu banyak Bu. Kok ini di ini namanya ini, menurut ini, terus kemudian dirangkum. Jadi tidak kemudian dia percaya enggak. Jadi membaca Iqra, ya, membaca buku, harus punya kecerdasan literasi, itu penting ya. Jadi mukminah Majelis Talim Aisyah harus gini. Oke, kemudian yang kedua setelah al-aqil, orang yang cerdas itu al-mutabassir ya. Jadi orang yang berwawasan luas, jadi di dunia sampai akhirat. Jadi berwawasan luas itu selalu ngecek kemudian ini nyambung nggak, atau sampai kemudian nilai akhirat itu. Jadi makanya ibu-ibu itu walaupun saya ibu rumah tangga sekarang ya, pilihannya ibu rumah tangga, kemudian tapi juga harus berwawasan luas. Caranya apa? Banyak membaca. Yang kedua, banyak bergaul. Gitu ya. Jadi kemudian yang ketiga, kemudian banyak membaca realitas sosial. Itu berwawasan luas. Jadi kalau orang kemudian merasa cukup, jadi kalau kemudian ibu-ibu di sini ini ya saling ini al-mu'min bil mu'min itu kalbudian. Ini kan salah satu hadis yang diberikan di sini, kalbudian. Jadi seperti bangunan yang kokoh, saling mengingatkan dan menguatkan. Jadi berwawasan itu. Oh sekarang itu ibu saya kemarin ditanya suami sekarang itu presiden yang menang Amerika itu adalah kembali lagi ya Donald Trump ya. Terus Donald Trump betul ya? bukan satunya ya. Nah terus biasanya kan kita kepo sih sedikit aja. Ini hubungannya apa ya Pak milih ini? Bagaimana kemudian sikapnya dengan Palestina? Kan gitu Bu ya. Jadi intinya itu jadi berwawasan luas, tidak walaupun saya ibu rumah tangga, enggak lah masa cuma tahu yang di rumah gua aja. Jadi tetangganya malah yang terjadi di rumah tangga nggak ngerti. Apalagi kemudian saya di wilayah Ngaglek dan Sleman, Jogja, Indonesia, ya kemudian Jakarta, tahu dong gitu. Ya, jadi itu berwawasan luas supaya kita tadi kalau orang berwawasan luas itu terampil dalam berkehidupan sosial itu gitu. Jadi kalau misalnya di kampung kami itu sedang ini ada banyak anak yang sudah mulai malas sekolah gitu ya. Padahal saya kemudian ada ide ya, saya ikut penggiat keluarga di yang pusatnya di Bogor itu oleh Prof. Ais Group. Nah saya ceritakan tuh beliau punya konsep tentang bagaimana punya lingkungan ramah keluarga, lingkungan ramah anak. Kemarin baru saya sounding gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya ibu-ibu pas arisan dasawisma RT itu biasanya kan ibu-ibu ada usulan kan berarti mendel gitu kan. Tapi kalau kita punya wawasan, kita punya gagasan, disampaikan dong, tapi lengkap konsepnya itu dan harus sembodo. Oke nanti boleh dimulai, nanti kita rapat di rumah saya. Jadi tapi tetap yang mengundang, saya bukan Bu RW, yang undang Bu RW, tapi saya memfasilitasi. Jadi ini kan orang yang berwawasan luas tidak. Yang penting anak saya sudah jadi orang, sudah selesai. Enggak cukup. Itu bagian dari
ini mukmin dengan mukmin yang mana itu kan bersaudara, kalbunyan, seperti bangunan yang kalau saya sedih. Kemudian kalau misalnya tetangga saya kemudian anaknya nggak mau sekolah, ada yang terkena narkoba, harus aware gitu, karena itu bagian dari yang melindungi kita juga gitu. Wong itu dekat dengan kita begitu ya. Jadi makanya saya selalu semangat. Ada salah satu guru besar ya, profesor di Universitas Negeri di Jogja itu, dia bilang, aku besok kalau pensiun aku ikut kamu ya gitu ya. Jadi karena memang agentnya Allah gitu ya. Jadi agennya Allah, agen kebenaran dan kebaikan tidak ada purnanya terus gitu ya. Jangan ada kemudian ini hidup ya, ini karena bertransaksi dengan Allah gitu. Kita menjadi salesnya Allah. Jadi yang mensosialisasikan, mendakwahkan nilai-nilai agama Allah. Jadi kalau ibu seminggu sekali di sini, nggak boleh berhenti pada dirinya sendiri, paling nggak ajak-ajak orang lain, kemudian share ya sedikit-sedikit kalau punya WA grup keluarga di share. Jadi kajiannya ini barangkali ada saudara kita yang belum sempat nggak punya kesempatan banyak kayak kita. Saya itu kemarin dikasih flyer sama Bu Ella itu, tak kirim ke keluarga besar saya, karena sebenarnya bukan umum, enggak lah ya. Jadi sudah nggak saatnya umum, tapi saya sebenarnya meng-highlight pentingnya cerdas dan tangguh itu. Terus kemudian ada yang nanya, boleh lek nggak? Ada yang lek, ada yang bude, dikasih resumenya. Itu kan artinya harus tuh nilai kebaikan disebar luaskan gitu ya. Sekali lagi, tapi tanggung jawab ya. Jadi nggak ngerti sumbernya kemudian di share seluas-luasnya ya gitu. Jadi al-mutabassir itu orang yang berwawasan luas di dunia dan juga sampai akhirat. Jadi yang dilakukan itu ada nilainya nggak di akhirat gitu. Visioner, ke depan, jauh ke depan. Tidak sekedar kemudian di dunia aja. Kemudian yang ketiga wanadhiru fil mawaqibi fil awaqibi. Jadi orang yang nadhir itu yang memperhatikan bagaimana dampaknya, bagaimana akibatnya. Jadi kalau misalnya saya berinteraksi dengan ibu-ibu, kalau saya mengatakan kalau saya begini dampaknya apa ya gitu ya. Jadi kalau kemudian saya melakukan ini efeknya apa ya, dampaknya merugikan saya enggak, merugikan orang lain enggak, itu kemudian atau menginspirasi orang lain enggak, bahkan kemudian membuat saya semangat menjadi lebih baik enggak. Itu orang yang nadhir. Jadi dia yang memperhatikan, melihat bagaimana dampaknya. Yang saya lakukan ini dampaknya baik enggak sih? Jadi bisa dibayangin Bu, orang cerdas itu kayak begitu ya. Jadi dia itu pasti orang yang hati-hati, dia melakukan ini dengan pengetahuan, kemudian dia punya terampil gitu ya, terampil dalam bagaimana mengamalkan itu gitu ya. Nggak bisa dengan cara ini, cara yang lain, nggak bisa cara yang lain, cara lagi yang lain lagi, tidak pernah. Ini hubungannya dengan tangguh, nggak pernah ada berhentinya gitu ya. Jadi itu cerdas. Nah, ibu-ibu yang saya cintai, kemudian Rasulullah memberikan definisi juga ya terkait dengan orang cerdas gitu ya. Jadi kalau Rasulullah mengatakan itu al-kayyisu, orang cerdas itu al-kayyis. Jadi Rasulullah mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang dana nafsahu itu bisa memanage, mengelola, menahan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Wa amila dan amila mengerjakan, melakukan apa saja untuk apa yang ba'dal maut, untuk kepentingan kehidupan setelah mati. Jadi gampang jika cerita, orang yang bisa menahan nafsunya itu bukan menghilangkan loh Bu. Jadi kalau saya senang teh itu nafsu ya. Tapi kalau kemudian nafsu saya kelola, tapi kalau saya kemudian punya diabetes misalnya gitu, nggak boleh minum teh gitu, ya saya nggak minum teh manis gitu. Itu jadi mengelola itu begitu. Jadi mengelola nafsunya. Misalnya kalau ibu lihat iklan, wah ini bajunya bagus banget, ya gitu ya. Jadi kemudian ini juga wah apik murah,
kayak promo 70%. Ya, biasanya kan kita heboh tuh kayak gitu tuh. Iya Bu, saya juga begitu gitu ya. Ini pentingnya mandana nafsahu. Saya kelola. Padahal kadang-kadang ya survei membuktikan seneng tuh kok nggak seneng nganggur gitu, senengnya numpuk gitu kan. Akhirnya kemudian kalau ada maksud ya masih alhamdulillah masih ada. Tapi kita terkait dengan mengelola. Jadi saya itu sudah mengajari anak saya nomor 4 itu bagaimana cerdas mengelola uang itu. Jadi dia sudah mulai belajar bekerja, gajinya segitu ya habis, ya kurang sebab itu sebelum kerja dikasih saya segitu juga habis gitu. Ya jadi anak laki-laki 24 tahun. Lah sekarang gimana kalau hobinya ibu dia kalau WA kena iklan, ya nggak Bu? Kemudian baca Quran, ono iklannya juga kan gitu. Sekarang ada yang pinjol, masya Allah ya. Itu sangat mengganggu. Jadi menahan nafsunya. Tolok ukurnya gampang sih, butuh nggak sih? Jadi butuh, oke. Nek ingin, nggak ingin. Ya, jadi kalau misalnya saya terlalu kepengen ini, tapi butuh nggak gitu. Ini kadang-kadang ingin itu kadang-kadang begini, berhubungan dengan nafsu, kok ben ketok, nah gitu ya. Jadi kepengen ada apresiasi, pengen ada kemudian komen yang baik, kepengen di alam kayak gitu biasanya. Ya jadi kadang nggak enak sih nanti aku dititani pakai di situ kok bajunya itu lagi gitu ya. Misalnya gitu ya, ketemu ini, pas kemarin saya minggu pertama pakai ini. Padahal ibu yakin nggak ada yang peduli gitu ya. Di sini tuh ngaji gitu ya. Jadi mau pakai baju itu keputusan kita sendiri. Ini kita mulai harus bisa berprinsip begitu gitu. Di hidup yang kayak begini ya. Jadi jangan sampai kemudian susah dulu juga pernah saya cerita ya. Jadi akhirnya ada teman tuh yang dia nggak boleh ikut pengajian. Ya dikasih sanksi gitu karena katanya boros. Jadi oke, gitu ya. Jadi ternyata bilang ilmunya nggak dapet ya, amalnya belum kelihatan, duitnya yang habis katanya gitu. Aku bilang oke, jadi jangan lama-lama ya dikasih sanksi gitu ya. Jadi dikasih pelajarannya itu ya dikasih tahu. Jadi kenapa begitu? Karena memang ini bagian berinteraksi itu kalau nggak punya prinsip ya siapa saya, berapa kemampuan saya, aduh ya Allah ya. Jadi itu apakah kemudian komunitasnya selalu luar? Enggak Bu ya. Jadi selalu walaupun judulnya majelis taklim, dharma wanita, PKK, dasar semua dapat. Ya. Jadi saya mungkin pernah cerita. Jadi kenapa waktu kami di Jakarta suami saya jadi pejabat eselon 1. Jadi itu pejabat setingkat menteri gitu. Ya jadi harus punya prinsip. Jadi emang gue pikirin gitu loh Bu. Jadi saya selalu melihat tuh HP itu Bu. Saya punya HP saya mungkin Samsung jadul gitu. Tapi casingnya saya cantikin gitu. Nah itu ya. Jadi kan saya selalu berprinsipnya begitu. Orang tuh yang penting kualitas, konten yang ada di sini, konten ada yang di sini, kemudian bagaimana pembuktiannya. Jadi bukan kemudian, aduh kan saya tuh, temennya tuh para istri menteri gitu Bu. Wah ya tapi saya nggak mau ngolok-ngolok. Mereka punya style sendiri-sendiri. Saya mengukur gitu ya. Jadi saya kemudian nggak bakalan kemudian, wah nggak jadilah gitu ya. Soalnya aku belum punya kayak gitu, bilang ke suami itu marah. Kemudian jadi pikiran suami mikirin neko-neko. Jadi artinya punya prinsip, punya kepribadian ya. Jadi punya ya tadi gitu ya. Jadi bisa menahan nafsu gitu ya. Makanya kemudian kalau kumpul dengan orang-orang yang top-top kayak gitu harus punya satu keunggulan gitu Bu. Jadi keunggulan itu disampaikan gitu, saya punya ini gitu. Dan saya juga bersyukur alhamdulillah orang itu akhirnya kemudian saya punya dulu komunitas pengajian juga itu yang semua itu api-apian dulu Bu, branded lah gitu ya. Cantik-cantikan, jadi glowing-glowingan gitu. Jadi nggak glowing beneran, ya. Kalau glowing-glowingan saya tuh ngekek. Itu akhirnya kemudian tapi alhamdulillah kemudian dibawa jadi satu sistem yang saya mengatakan kita boleh cantik kita beda-beda. Ya, saya kemudian Allah memberikan rezeki juga beda-beda. Allah memberikan kekuasaan juga beda-beda. Tapi di antara sekian itu yang paling keren, saya bilang yang paling bertakwa kepada Allah.
dia yang paling solihah. Jadi saiki kita lomba-lomba jadi orang-orang solihah yuk gitu. Itu bertahap hilang Bu. Sekarang itu orang sekarang kemarin kajian yang terjun perkasanya udah sampai apa Bu, saya itu masih bingung ya. Kalau jadi obrolannya sudah beda. Jadi sudah kemudian ya sesekali boleh kok bagus ya beli apa bajunya itu kok ada rendahnya, ya boleh. Tapi kalau setiap kali ketemunya itu nanya itu lagi aduh gitu kan. Jadi nggak apa-apa, harus saya sepakat bahwa kita itu harus modis, yes, harus kemudian matching ya. Jadi tidak artinya itu wangun dilihat, karena apa yang nempel di diri itu bagian dari sarana dakwah. Jadi juga boleh, itu penting. Jadi saya tidak mengabaikan kemudian saya tetap merawat pakai pelembab ya, panas gitu. Tapi saya tidak berpikir kemudian saya putih seperti Ibu Ketua. Angelnya mungkin kan ya. Jadi saya nanti yang terjadi sini putih, yang lainnya enggak gitu kan. Jadi artinya saya cerdas. Karena Allah tidak pernah meminta pertanggungjawaban saya, kenapa kamu tidak putih? Enggak pernah. Iya kan Bu? Jadi laki-laki kan cerdas juga. Jadi makanya saya tuh kadang-kadang kalau di jalan tuh matanya agak jelalatan gitu ya, lihat baliho gede itu. Saya lihat, sekarang ada plastik surgery gitu ya, di itu tuh saya heran gitu ya. Jadi padahal ibu-ibu ditanya gitu, karena saya kadang-kadang kepo gitu ya, kenapa begitu? Ya kita harus selalu tampil prima gitu ya, cantik lah Mbak, wong kita tuh muslimah gitu. Setuju, tapi yang nggak sesuai caranya. Karena itu kalau merubah ciptaan Allah itu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau saya bisa nggak ingin kurang Pak? Rodok sopan gitu ya, bilangnya sopan gitu. Mau saya buat agak berani gitu ya, saya tinggiin gitu, nggak boleh. Kemudian misalnya juga Bu? Ditiruskan ya. Jadi kalau misalnya tirus itu sebenarnya ya mungkin diet ya, maam yang betul aja gitu ya. Jadi kali itu kemudian Bu? Itu sampai ya gitu ya. Bingung ini dulu Nur Aziza atau bukan gitu ya, sama ibu makanya. Satu saat saya kesini tampil beda, kemudian saya habis-habisan gitu ya melihat ini yang saya punya itu, sampai bingung ini Nur Aziza bukan gitu ya. Jadi sekali lagi menjaga amanah tubuh kita untuk sehat jasmani ya, untuk kemudian karena kan kalau terpapar itu juga ada indikasi nanti penyakit kulit. Kalau kayak gitu ibu-ibu pakai kacamata enggak apa-apa, yang nggak boleh itu merubah ciptaan Allah. Saya kemudian sekarang itu sudah menopause, sudah lama Bu, 49 tahun udah menopause, sekarang udah 10 tahun yang lalu gitu ya. Terus kemudian bagaimana supaya tidak menopause? Saya akan suntik hormon ya, segala macam gitu ya. Kenapa gitu ya? Soalnya saya khawatir gitu ya. Sekarang suami laki-laki itu nggak ada nggak ada kiamat, nggak ada kiamatnya, nggak ada endingnya katanya gitu ya. Ya nggak apa-apa, nggak ada hubungannya Bu, saya terima. Kemudian saya sudah menopause. Ya, yang penting bagaimana kemudian tetap produktif ya, tetap kemudian menjadi wanita tangguh, cerdas gitu ya. Jadi itu satu yang harus kita punya. Oke ya. Kemudian mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang bisa mengelola, menahan nafsunya, dan dia kalau beraktivitas itu visioner. Adakah nilai Allah setelah saya melakukan ini? Dapat pahala enggak sih? Dapat tabungan amal soleh enggak di sana? Itu selalu saya hitung, selalu gitu. Jadi mencoba untuk menjadi orang yang cerdas gitu. Kata ini yang menurut definisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang bisa mengelola nafsunya, bisa menahan nafsunya, dan kemudian dia beramal untuk kehidupan setelah mati. Jadi tidak dunia saja. Wah ini apik ya, misalnya bahkan mungkin untuk sesuatu yang tidak enak pun nggak apa-apa, tapi untuk kehidupan setelah mati. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mengerjakan apa itu susah gitu ya, aduh gitu ya, nggak apa-apa. Ini untuk kehidupan setelah mati itu, begitu itu dikobarkan tuh semangat. Jadi saya itu ibu saya dulu pernah cerita ya, ada terjemah perkata. Sekarang saya ikut kelas Quranic Arabik, mungkin ada ibu-ibu yang ikut di sini itu. Saya ikut kelas offline, tempatnya di Bantul ya.
Jadi karena itu saya ada sumber, jadi memang beliau yang tulis bukunya. Kemudian dari rumah saya paling 50 menit ya. Itu jam godaannya itu Senin jam 1 siang lagi gitu ya. Jadi bisa dibayangin mak-mak setua saya itu tuh jam 1 terus saya ditanya, oh mungkin temennya itu ada yang gadis ya, ada yang ibu-ibu baru punya anak 1. Saya tetap paling tua, jadi juara lah ya. Jadi untuk tingkat tua juara gitu ya. Kemudian dan itu kelasnya Bu, saya suka itu kan tertantang. Jadi modelnya itu pakai eliminasi. Jadi ibu bayangin kok, jadi kalau eliminasi mungkin dulu apa ya, idol apa gitu, Indonesia Idol. Itu tuh ngaji pakai eliminasi Bu. Jadi karena setiap kali ada pre-test, post-test, ada PR, ada ujian. Kemudian setelah ujian, kalau tidak memenuhi KKM, dipindah ke kelas lain gitu. Jadi ya Allah, jadi ini sekolah beneran. Jadi emang yang lain nggak bener. Maksud saya itu butuh effort Ibu. Dan ternyata kemudian, karena kan selama ini kita itu memaklumi saya sendiri gitu. Kadang-kadang bilang, Astagfirullah. Jadi kalau saya bilang gitu tuh udah tahu, kata anak saya itu ya, apa ibumu tuh udah tua, udah tahu gitu ya. Jadi artinya itu, kenapa itu sering jadi apologi kita gitu loh. Wes tua itu sok-sok nek sinangil gitu ya. Kemudian nek mau ngapal ke angin. Siapa bilang sih gitu? Saya nggak pernah peduli dengan hasil Bu. Pokoknya saya semangat, saya melakukan, saya berjuang, hasilnya Allah kan? Itu walaupun yang tua, walaupun yang muda itu yang ngasih hasil siapa? Allah. Tapi kita punya apa? Membara. Ya jadi menyala semangatnya gitu ya. Waduh saya itu apa namanya kalau ujian tuh ya adem panas Bu. Ya lumrah tak Bu ya, takut ya. Jadi itu apa namanya? Ustaznya itu jadi kalau misalnya agak lengah itu jadi ibu-ibu tolong ya gak usah nulis dulu. Ustaznya masih 10 tahun di bawah saya Bu, muda ya. Ibu-ibu gak usah nulis dulu, lihat sini. Full konsentrasi, full perhatian. Berikut 5 menit gak bisa, 5 menit gitu Bu. Sehingga apa? Ya saya sinau lah gitu. Belajar. Dan itu Quran Arabik ibu-ibu, saya itu Masya Allah, saya itu belajar grammar bahasa Arab sejak SD kelas 2. Karena saya dari pesantren, SMP, SMA, SMA saja juga dari Aliyah. Itu enggak. Kemudian kuliah statistik bukan ya, enggak ada. Nah kemudian, tapi dari berbagai macam ini melengkapi. Ternyata kadek bahasa Al-Quran itu Mbak banyak emotikon yang tidak ditulis di situ. Misalnya begini, contoh, jahada itu artinya sungguh-sungguh. Begitu kemudian saya tulis jahada, itu orang yang sangat bersungguh-sungguh, sungguhnya berulang-ulang gitu. Jadi kalau bersungguh-sungguh bisa jadi kemudian yang saya sukai, saya sungguh-sungguh. Tapi kalau jahada itu sungguh-sungguhnya terus berulang-ulang gitu. Saya sampai kemudian luar biasa. Jadi makanya kemudian kalau belajar Al-Quran itu ibu-ibu, jadi tidak sekedar mencintai belajar sampai mentadaburi, sampai ngerti itu, ya Allah gitu. Itu boleh kita tuh sampai kemudian ternangis-nangis gitu tuh. Begitu dalam, ya apa namanya, artinya itu. Ya begitu kemudian dasar yang selama ini kalau diterjemah di mana saja itu kan kebanyakan nggak pakai. Jadi sebenarnya kata-kata Ustaz tadi betul-betul emotikon. Jadi sungguh-sungguh mau dikasih apa api gitu ya. Jadi itu, tapi kan enggak. Terus saya bilang Ustaz, Mbak Ustaz nulis dong gitu ya. Jadi yang Quran yang ada memang sesuai dengan makna artinya gitu. Jadi tidak mudah karena kalau lingkungan terbatas ya, tapi kalau kemudian nasional itu perlu banyak ya Bu ya, syaratnya tashih ya dan seterusnya. Jadi cerdas ya. Wah saya kok semangat banget sih, senang kalau didawi kesini tuh Bu ya. Lihat ibunya juga semangat sekali, senang ya. Matur nuwun. Oke, itu kemudian tentang saya baca ayatnya ya. Tadi saya sudah quote-nya ulama, kemudian hadis Nabi tentang cerdas, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang apa itu orang yang cerdas. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini saya tulis supaya nggak salah, di surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat 20. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man kana yuridu hatsal akhirah nazid lahu fi harthih." Jadi siapa yang menginginkan harta itu dari kebaikan akhirat nazid lahu fi harti, maka kata Allah, aku akan tambah, kami tambah lahu baginya
fi harti, ya. Jadi semakin ditambah-tambah gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutannya, wa man kana yuridu hatsad dunya nu'tihi minha fama lahu fil akhirati min nasib. Jadi orang yang ngen-ngennya, orientasinya itu hanya dunia, gitu kata Allah akan tak kasih gitu, tak kasih tapi nu'tihi minha, saya kasih bagian kecil. Jadi nu'tihi minha itu akan kami beri minha, darinya kecil. Tapi ini yang kita nggak dapatkan, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan dia di akhirat nggak dapat bagian. Jadi orang melakukan sesuatu, kalau orientasinya akhirat, Allah akan menambah-nambah tuh. Kalau orientasinya dunia, dikasih dikit, tapi dia nggak dapat sebagian di akhirat. Misalnya, ini contoh yang paling gampang. Saya memberikan kajian. Saya pengen dapat pujian ibu-ibu. Bagus banget ya Bu Nur Aziza, misal Bu ya, ibu-ibu itu malam gitu, misalnya gitu ya. Saya dapat insya Allah, walaupun nggak semua. Mungkin ada satu, mungkin ada yang batin, mungkin ya. Saya kan nggak bertanya, malam Mbak, saya kan nggak. Tapi saya nggak pernah dapat bagian di akhirat karena saya pengennya dipuji. Saya kepengen diapresiasi, saya kepengen kemudian diundang lagi misalnya gitu ya. Tapi kalau akhirat ya pokoknya akhirat gitu, Allah gitu. Jadi misalnya kalau ibu-ibu ngasih masukan ke saya dengan senang hati, ya, kemudian ibu-ibu makan memberi nasihat ke saya, Bu besok lagi begini, dengan senang hati, gitu ya. Jadi akhirat Allah. Jadi Allah, karena Allah itu anekanya macam-macam. Bentuknya teman. Kalau teman dunia saya biar nanti di alam, kemudian wah itu ustadzanya bagus banget, pengen pujian, ya itu dapat sih. Tapi minha itu dikit, bisa jadi enggak juga gitu. Tapi kalau akhirat ya dapat. Ya sama kalau kita berkeluarga ibu-ibu harus karena Allah. Terus saya pernah cerita besok saya tuh ngisi family gathering di kantor suami saya di Departemen Ilmu Komputer di MIPA UGM itu suami istri. Waktu itu sebenarnya sederhana, saya cuma mengatakan bahwa kita tuh harus cerdas. Ibu, wah penting kita kumpul lah gitu ya, harus refreshing, kan biasanya kerjaan sekarang begini, ngajak istri sama anak-anaknya atau suami sama anak-anaknya gitu. Ya kita mungkin cari resto yang mana gitu ya. Terus saya berpikir, wah bagus gitu. Tapi sayang dong gitu kalau cuma dapatnya makan doang gitu ya, kumpul-kumpul mungkin guya-guyu gitu ya. Saya bilang dapat apa bentuknya? Bukan, saya tidak mengatakan saya penceramahnya enggak. Saya fasilitator untuk bagaimana membangun bonding suami istri, membangun bonding di dalam keluarga. Terus biasanya kan nanya, terus di sini Bu, saya bilang nggak usah memanggil orang lain karena kan namanya family ya, dari kita untuk kita. Akhirnya sinter saya kemudian nunjuk diri, nggak apa-apa di situ nggak ada apa-apa. Soalnya kan biasanya angel, ya sudah saya bisa tanggung jawab. Usul harus macul, ya, mikul. Dan saya insya Allah bisa. Kemudian supaya variasi, satunya adalah dosen. Tapi bapak-bapak, tapi dia lebih muda Bu ya. Jadi intinya bukan terus di situ ada suami saya, namanya. Tapi intinya kita sudah jadi fasilitator. Sederhana. Saya sudah siapkan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Tujuan menikah dulu yang ketika itu masa apa gitu. Orang kan mikir apa ya biar apa ya gitu kan. Kata ya wis uya sama ibu gitu ya. Jadi asli meneh gitu ya. Jadi aku yang masak nih, ibuku kapan nih aku suka pengen gitu ya. Ngomong gitu ya. Asli meneh ya ibuku tuh masak nih macam-macam. Ya kemudian nanti membuat bonding itu apa sih yang membuat saya bagaimana membuat kalimat apresiasi pada suaminya. Bingung Bu, ngalem suaminya tuh bingung. Lah suami orang gampang gitu. Misalnya, ya ampun, ibu mungkin lihat ini sekretarisnya presiden sekarang itu siapa namanya Bu? Siapa Bu? Wah, kayaknya gitu ya. Kayaknya body goalsnya wah. Jadi berarti Bu, ya, itu gak lumrah kan? Orang lihat kemudian dia ganteng, dia itu kan, tapi kemudian itu bukan fokusnya kan? Lumrah sih saya lihat, oh ibu ini kan bapak ini itu kan, tapi kemudian bukan itu kan gitu ya. Jadi artinya kemudian ditulis gitu, apa sih yang
buat kalimat sepanjang-panjangnya memuji pasangannya, memuji suami atau istrinya, ditulis itu, kemudian nanti diminta 5 orang maju, itu masih seru gitu ya. Itu kemudian harapannya apa gitu. Jadi ternyata itu kan kemarin partner saya itu bapak-bapak, baru besok Sabtu Minggu pelaksanaannya bapak-bapak, terus istrinya bilang, wah mesti suami saya juga bingung, bu mesti ngalem apa ya ke saya gitu ya. Jadi ya ini sederhana, tapi itu insya Allah keluar out of the box ya. Jadi beda, kemudian ada nilai-nilai agama ya, walaupun itu macam-macam ada yang non muslim, tapi kan saya nggak selalu membawa ayat kan bu. Jadi bagaimana bonding membuat ikatan. Nah bahasa kita kan gitu. Bagaimana untuk merawat sakinah. Ya sebilangnya di situ nggak sakinah, mau teman di pengajian ya, fasilitator ya. Jadi tulis pertanyaan-pertanyaan yang membuat kemudian suami istri itu saling paham, saling support, saling jadi support system yang bagus gitu kan, sehingga kemudian mendrive suaminya atau istrinya untuk unggul, berprestasi tapi tetap on the track gitu. Nah, jadi itu kan gitu ya. Jadi saya kalau menggebuk-gebuk itu ketua istrinya, ketua departemen itu, oh ya bu itu setuju gitu ya. Jadi kayaknya kalau kita ngomongnya sudah, itu juga pakai kecerdasan Mbak, kecerdasan komunikasi. Kalau saya mengatakan dalam Islam, itu orangnya macam-macam ya. Jadi ada yang Hindu, ada yang namanya di lembaga umum ya. Itu harus cantik, cerdas, membawa ide, membawa nilai, sehingga kemudian kamu semua bisa menerima yang umum itu ya. Kemudian ya itu selesai tentang cerdas. Nah apa sih tangguh? Ibu merasa menjadi hamba Allah yang tangguh? 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 Belum. Jadi kalau bayangan saya sih tangguh itu, kalau misalnya saya berdiri, ini ada angin sepoi-sepoi, enak kan? Kemudian saya merasa enak, kemudian merasa kayak kemudian di atas naik di atas awan, waduh, kemudian kayak naik daun gitu ya. Iya ya naik daun, orang daunnya segede apa gitu ya, orangnya segede ini gitu ya. Nah terus kemudian atau ketika saya berdiri, kemudian tiba-tiba kemudian saya kena hantaman yang keras gitu ya, bayangan saya. Nah kalau saya berdiri kokoh, tetap itu kan tangguh. Jadi kan gampangnya itu ketika dipuja-puji, orang mumbul, dapat kenikmatan Allah berupa harta, berupa apapun, tidak mumbul, tidak kibir, tidak sombong, dia tahu haknya orang lain. Begitu kemudian dikasih Allah sesuatu yang tidak disukai, dia kokoh, dia istiqomah, dia tetap on the track di jalan Allah, itu kan tangguh, ya kan? Jadi kalau biasanya itu kan cenderungnya itu orang itu kalau kena musibah itu kan biasanya yang diminta ya harus sabar, harus kuat, harus tangguh. Begitu kena kenikmatan, ya nggak tahu juga kan jarang kita menasihati yang sabar ya bu, menerima kenikmatan. Kayaknya enggak juga gitu ya. Jadi bu yang bersyukur bu, punya kenikmatan yang sabar itu perlu kesabaran ibu. Ya jadi. Nah, saya bacakan satu ayat ini, suratnya surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Jadi tidak ada asobah. Ya, asobah itu musibah. Asobah itu yang menimpa. Musibah, satu musibah di bumi. Jadi yang terjadi musibah di bumi ini berupa ya gempa lah dan seterusnya. Pokoknya ada accident ya di bumi ini. Wala fi anfusikum, dan juga pada diri kita. Mungkin kita terpuruk ya, sedang sedih, ekonomi, komunikasi, mungkin ada keluarga yang kemudian
ditinggal duluan, ya ada kemudian kita diuji dengan anak yang belum, ya kemudian dan seterusnya itu wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Jadi baik dan buruk ya, kejadian yang menimpa di bumi maupun di diri kita itu sudah ada ketetapannya min qabli an nabraha, sebelum. Jadi itu sudah ada di lauh mahfuz sebelum Allah menciptakan. Ya tadi kalau misalnya ada gempa bumi, belum menyatakan bumi, belum ada gunung meletus, sebelum itu belum ada kemudian tsunami sebelum itu, atau sebelum menciptakan manusia itu sudah tertulis di lauh mahfuz. Kemudian inna dzalika 'ala Allah yasir, bagi Allah itu kecil. Jadi kita harus catat, ternyata segala macam kejadian yang nanti akan kita hadapi, entah itu terkait dengan alam, terkait dengan diri kita yang menimpa diri kita secara personal, itu sudah fi kitab, itu sudah tertulis di lauh mahfuz min qabli an nabraha, sebelum Allah menciptakan kita. Dan bagi Allah itu gampang. Itu ayat 22. Nah, 23 likaila. Jadi supaya agar taksau, kalian itu tidak putus asa ala ma fatakum, atas sesuatu yang tidak kita dapat, hilang dari kita. Likaila taksau ala ma fatakum, supaya kita itu tidak putus asa terhadap sesuatu yang hilang dari diri kita. Kemudian wala tafrahu bima atakum, dan kita tidak over bahagia terhadap apa yang telah Allah berikan pada kita. Nah itu loh, orang tangguh itu kayak gitu. Jadi dia dikasih musibah yang gak mengenakkan, itu tidak putus asa. Dikasih kemudian kenikmatan, dia tidak over bahagia gitu ya. Jadi itu yang didefinisikan tangguh menurut surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Sekarang dalam KBBI ya, jadi Kamus Bahasa Indonesia. Tangguh itu kuat, kokoh, tahan banting, kemudian tidak gampang goyah, pantang menyerah, dia berkarakter gitu ya, gigih. Itu orang yang tangguh. Jadi kuat dengan tangguh itu beda ya Bu ya, beda ya. Misalnya begini, saya itu kan Bu, termasuk orang lapangan yang lembut-lembut ini malah buatan sakit. Jadi kenapa saya dulu tuh milih kuliahnya di statistik, di matematik itu. Waktu itu kan pilihannya jurusan kimia ini kalau saya itu nyampur ya cairan apa, zat apa nih saya nggak bisa. Iso pecah gitu loh Bu ya. Jadi memang apakah itu salah enggak kan? Beda-beda. Nah saya milih yang itu. Sekarang itu juga gitu, saya orang lapangan. Saya pernah dikasih anggrek itu bagus ya sama teman saya itu. Saya sedih banget soalnya nggak bisa merawat. Ya jadi makanya rumput rumah saya itu yang penting rumput aja gitu Bu. Jadi rumput hijau, kemudian pinggirannya itu tanduran sing maksudnya itu nggak butuh sentuhan khusus. Ya jadi naik kunang diketok tenang, jadi nggak perlu kemudian digini-giniin ya. Jadi kalau ibuku lihat datang ke rumah seorang itu kan lihat sebenarnya ownernya itu kayak apa sih, gitu modelnya gitu kan. Jadi ada orang yang lapangan. Jadi saya itu suka yang bawa yang kuat-kuat gitu loh Bu. Jadi naik bahasa ini kuli, itu kayak kuli. Ya jadi saya itu ya. Jadi pekerjaan rumah itu alhamdulillah kalau diberi kepercayaan ya. Itu bahasa positif. Kalau misalnya bahasa negatifnya, ya ampun ini kan galane lanang toh gitu Bu. Itu negatif. Tapi kalau positif, saya diajari pinter ya sama suami saya ngurusi lampu sanyo mati ya, kemudian gitu ya. Sampai kemudian saya itu dulu pernah begini ya, ini HP ngeten nggih. Saya merasa ini sering saya cekak karena saya selalu melihat sisi positif. Gini nggih. Pak niku kan tiba-tiba mati gitu kan. Otomatisnya harus diputus. Saya nggak tahu nggih.
Padahal suami saya orang fisika, ya, tapi kayaknya nggak tertarik untuk melakukan ya. Jadi teori saya itu Bu niku kabel sing ijo niku jenengan potong, oke, terus ya artinya dibenerin. Jadi pernah kemudian saya turun, saya pernah memang turun di sumur itu kan ada pompanya nggak masuk ya. Saya turun karena harus dipancing katanya. Saya nggak, padahal sebenarnya takut Bu, nggak lihat bawah lah, tapi ininya kuat ya, untuk segede saya itu kuat. Saya nggak, kalau lihat bawah aduh mau gimana. Kalau itu pagi-pagi minta tolong orang belum ada siap yang buka gitu kan, yang jasa-jasa itu, terus gimana? Suami saya lebih takut lagi gitu, jadi waktu saya cukup wajidan itu ya. Jadi akhirnya apa Bu? Ya nggak apa-apa kan gitu ya. Jadi ya Bismillah saya ambil ember, tak taruh di bibir sumur atas gitu, kira-kira turun 1 meter gitu, ada pantangannya sumurnya, ya tak gitu ya. Saya nggak lihat bawah Bu. Bismillah gitu. Bismillah gitu ya. Jadi, artinya itu kuat ya. Enggak apa-apa, takut boleh kok. Ini saya cuma bercontoh. Tapi kemudian tangguh itu kan bisa jadi orang itu kuat ya. Kalau tangguh itu bisa jadi hal yang remeh ya, hal yang remeh itu yang menyentuh perasaannya itu kemudian dia tidak kokoh. Misalnya begini, saya pernah dikasih nasihat ya, di sesuatu yang itu sebenarnya kalau dirasakan nggak enak. Sing jadi suami saya sendiri Bu ya. Itu kan kalau saya bukan orang yang tangguh, baper, nangislah kan gitu ya. Nah waktu itu ya nangis, tapi tidak kemudian nangisnya wajar lah gitu ya, sesuatu yang itu bukan menafikan perasaan. Ini nggak enak banget ya dapat perkataan kayak begitu. Ibu pernah dapat perkataan kayak begitu nggak begitu kayak apa ya? Jadi pernah nggak Ibu Bu? Misalnya Mama kok uangnya kok kayaknya habis terus ya gitu. Pernah dapat gitu nggak? Ibu baper nggak? Tergantung ya, lek ra percaya urusan dewi. Itu baper ya. Tapi kalau kemudian orang ngerti pas saya gini, kalau lihat tahun dulu itu kan bisa dowo. Ya ini semacam itu. Kalau kayak gitu itu oke, gitu. Jadi sebenarnya kita melihat dari itu, kalau padahal cuma menyentuh perasaan. Kalau kemudian saya jadi marah, ya kemudian saya jadi ganti yang melihat mana kelemahannya, itu kan berarti dia bukan kokoh kan, bukan tangguh kan, benar nggak? Sepakat nggak Bu? Jadi saya tadi kuat gitu-gitu, begitu di ngono mak klepek, itu nggak tangguh namanya, itu baru kuat ya kan. Tapi tangguh itu bahkan sesuatu yang itu kan kemudian tadi saya menyelesaikan pompanya itu kan suami saya, anak saya, wih ya mungkin kalau kita applause gitu. Saya tuh Masya Allah, pada anak-anak itu juga gede lagi-lagi ya, tapi karena itu pagi pilihannya harus segera hidup kan, untuk segera mandi yang namanya pagi gitu ya. Jadi kemudian wah ini siapa tadi itu, wah Umi hebat sekali, alah cuman kayak gitu ya, jadi diomongin gitu ya, itu kan. Tapi begitu kemudian saya dapat itu, apakah saya tangguh? Itu misalkan saya tangguh, waduh, lek ra percaya bisa nggak kayak gitu kan, bisa langsung nih Bu marah ganti kan nggak tangguh kan gitu ya. Jadi ya sudah, saya lihat nih, saya pilah gitu ya. Itu sebenarnya saya bisa marah ya kan, bisa juga enggak. Oke, saya ambil dari perspektif yang lain gitu ya. Jadi kemudian yang dapat akhirnya apa? Pelajaran, hikmah. Oh berarti saya harus rapi, saya harus begini gitu. Masya Allah gitu ya. Jadi itu beda, kuat dan tangguh itu beda. Nah di surat Al-Hadid menceritakan itu. Jadi ketika dapat yang musibah, entah itu mengenai dirinya sendiri, itu nggak ngaruh ya. Ketika dapat kenikmatan, tidak putus asa kenikmatan, juga tidak senang banget. Ini apa Bu? Biasa-biasa saja. Jadi kalau misalnya kita itu suatu saat jadi orang kaya raya, biasa-biasa saja. Kok ketika sedang terpuruk, biasa-biasa saja. Aduh, kalau sedang punya saudara yang sedang terpuruk dari sisi ekonomi, ini saya mengatakan dia agak sedikit melenceng gitu ya, karena kemarin jenenge salah ya kan, bisnis juga nih, kalau salah dalam manajemen, kemudian kena corona juga itu, sehingga kemudian beliaunya kan masih saudaranya habis-habisan, sampai kemudian menawarkan rumahnya yang harus dijual gitu. Jadi keluarga itu sudah, karena kami dari keluarga di Jember itu bukan orang yang kalau untuk ukuran beliau punya utang segitu itu enggak
belum gak kemampuan ya. Mungkin 100, 1 juta, 2 juta, 10 gitu ya. Tapi kalau udah ratusan juta itu kita nggak mampu. Tapi kemudian yang saya salah dan saudara kami yang lain itu belum bisa menundukkan ya, egonya. Karena beliau akhirnya apa? Bagaimana supaya rumah ini cepat laku. Singkat cerita. Jadi beliau itu memanggil orang pintar, Bu. Ya. Orang pintar itu kemudian dia diminta zikir, gak tahu zikir apa. Kemudian dibayar lagi, Bu. Jadi saya kan bilang, loh, niku kan Allah itu, kita itu ke Allah tuh aksesnya langsung loh. Jadi kan, kenapa jenenge, sehingga kemudian apa yang saya bersedih itu tetangga-tetangganya ada yang punya masalah apa niku, itu katanya dikir apa, saya nggak ngerti. Saya bilang, emang tahu dikir apa gitu? Enggak gitu. Loh kan tahu lah di tempat jalan. Kemudian kalaupun saya dikir enggak gitu ya. Jadi kalau dari sisi itu nomor 1 ternyata apa namanya ya diiklankan dengan baik. Yang kedua evaluasi, apa sih salah manajemen enggak diulang. Mungkin salah yang lain. Misalnya dia pernah zalim, itu penting, Bu. Ya pernah zalim ada siapa begitu itu pernah dulu ketika mungkin waktu unggul itu dia lupa nggak menyangka itu yang bagus. Karena saya apa kesimpulannya apa ya baca istighfar dia sendiri. Saya nggak minum. Mantep lah. Bismillah. Ya soalnya kalau kesini tuh semangat itu. Jadi itu kan menurut Ibu salah ya. Jadi saya juga mengatakan jangan gitulah gitu ya. Uang aja nggak punya, saya nanya uangnya sudah dapat dari mana untuk bayaran itu, pinjam juga. Nah, kan malah kacau. Ya. Jadi makanya kemudian harusnya apa sendiri istighfar. Jadi sebelum itu apa evaluasi terhadap dirinya sendiri. Tadi terkait dengan manajerial ya. Kemudian mungkin ada hak orang lain, ada salah dalam mungkin pernah kibir. Saya pernah merasakan dosa kibir itu dahsyat sekali. Saat itu saya mau kibir itu sombong, kibir ya, sombong. Ibu pernah sombong? Saya pernah nih. Suatu hari itu, waktu itu kami anak-anak saya itu masih SD, SMP gitu nih. Kan kita kan berkeluarga ada adik-adik gitu. Nah saya itu seneng banget terus merasa anakku gitu bisa ketempunya nang SMP yang favorit, SMA favorit ya. Sementara adik saya itu saya padahal nggak tak ngomongin loh. Saya umuk tuh sombong, merasa anak saya tuh saya lebih. Bu dampaknya Bu, okay. Kemudian saya diuji dengan anak itu. Jadi artinya kibir, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, yang maha sombong, yang boleh sombong itu Allah. Yang boleh kemudian memamerkan semua itu Allah. Gitu. Kecil sedikit gitu. Makanya ini bisa jadi kemudian follow up-nya apa? Saya tanya, ya istighfar. Kemudian kalau evaluasi siapa-siapa itu mau dimintai maaf gitu. Harus begitu. Itu cara dulu gitu karena memang ada dasarnya kok gitu. Ada, Qurannya juga ada. Jadi apa yang istighfar ya, ibu-ibu nanti cari ya kata istighfar itu ada. Jadi akan kemudian memakmurkan Allah akan menurunkan rahmatnya. Kalau hambanya di situ banyak beristighfar. Kemudian kalau hadisnya ada, ya akan diberi solusi di setiap permasalahan, dikasih rezeki yang tidak disangka orang yang melazimkan istighfar. Ada. Nah kalau ini sudah nggak tahu yang dibaca apa, kemudian yang kedua bayar duitnya nggak punya, masih pinjam tuh kan akhirnya tumpuk-tumpuk. Nah ini artinya orang yang belum tangguh ketika mendapat ujian. Jadi dia melakukan sesuatu yang belum tentu benar dari sisi agama. Okay. Jadi itu kokoh, tangguh ya. Ibu-ibu pengen jadi orang tangguh? Oke. Ibu-ibu yang saya cintai, kemudian saya akan bacakan satu ayat ya. Ini sebenarnya menggambarkan siapa kita. Bentar saya tulis mana ya? Oke. Ini ada di surat Fatir ayat 33.
2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Dzalika huwal fadlul kabir. Ya, jadi ada satu kata yang belum nih. Wasabiqum bil khairati. Apa ada yang bisa membaca? Mbak, ada? Saya baca nih, karena saya kok melihat ganjalan ada kurang yang saya tulis. Ada? Silakan. Ayat 32. Iya, Fatir 32. Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Terus lanjutannya dzalika huwal fadlul kabir. Jadi saya tadi salah, kurang apa menulisnya kurang biidznillah. Jadi ini artinya summa awrasnal kitaba. Kemudian kami wariskan Alkitab, Al-Quran kepada siapa? Alladzina astafaina, orang-orang yang kami pilih, min ibadina, dari hamba-hamba kami, kata Allah. Insya Allah termasuk kita. Jadi Allah mewariskan Al-Quran ini kepada ya hambanya pilihan, karena ada orang yang tidak mengimani Al-Quran ya di sono ya Bu ya. Kemudian faminhum, nah ini kita ini ketika kemudian sudah mendapatkan Al-Quran, sudah mendapatkan way of life yang bentuknya Al-Quran itu, kata Allah, faminhum dzalimun li nafsi, maka sebagian dari mereka itu dzalimun li nafsi, dia berbuat zalim pada dirinya sendiri. Kemudian faminhum muqtasid, yang sebagian yang lain itu dia muqtasid, ada di tengah-tengah, tidak zalim pada diri sendiri, tapi dia di tengah-tengah, ya zalim ya enggak gitu. Yang ketiga, kemudian wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Yang ketiga adalah orang yang sabiq, orang yang memimpin, orang yang mendahului, orang yang menjuarai di dalam kebaikan karena izin Allah. Ya, zalika wal fadlul kabir, yang demikian itu adalah karunia Allah yang sangat besar. Ya, jadi ini hubungannya orang yang ini kita itu kata Allah di sini ini macam-macam. Ada yang zalim pada diri sendiri. Di tafsir dikatakan tuh zalim pada diri sendiri itu dia masih suka ya melakukan perbuatan dosa. Ya. Tapi dia juga melakukan kebaikan, tapi dominasi, mendominan. Jadi mendominasi, dominan perbuatan buruknya. Kemudian yang kedua adalah muqtasid, orang yang baik ya iya, buruknya jalan juga gitu. Ini hampir seimbang. Nah, yang ketiga itu adalah orang yang sabiqum bil khairat, orang yang menjuarai di dalam melakukan kebaikan, orang yang pertama, orang yang utama, orang yang pertama sekali, orang yang memimpin di dalam melakukan kebaikan. Biidznillah, karena izin Allah. Nah sekarang pertanyaannya, kita masuk 1, 2, 3? Mana? Kita semua masuk yang 1? Enggak, no gitu ya. Yang kedua muqtasid, iya. Yang ketiga sabiqum bil khairat, insyaallah. Betul ya, jadi kita mau naik kelas. Jadi orang yang berusaha meminimalkan kezaliman yang sudah dilakukan, mencoba tidak sekedar imbang, tapi harus yang lebih dominan adalah kebaikan yang kita lakukan. Nah, jadi ini ini tafsirnya ya. Jadi orang yang muqtasid itu ya kadang melakukan kebaikan, kadang enggak. Nah kita sabiqum bil khairat, orang yang kokoh itu, orang yang tangguh itu begitu, dia menjuarai di dalam kebaikan. Dia kemudian orang yang tidak pernah gampang mager, gampang lemes, gampang itu enggak, selalu menjadi juara di dalam kebaikan. Nah ada beberapa hal ya yang
saya bayangkan kalau orang itu ketika menerima atau mendapatkan ujian dari Allah ya, yang berupa ketidaknyamanan. Okay. Ini 330 mili ya. Karena saya gede segini kan bawa ini kan kecil lah Bu ya. Kecil gitu Mbak ya. Saya beratnya jauh ya. Jadi kalau saya bawa ini ya kuat lah gitu. 1 jam saya bawa begini kuat lah nih. Tapi kalau kira-kira terus ya 5 jam gitu udah mulai tremor kan. Jadi ini sebenarnya kalau saya mengumpamakan ini kalau misalnya saya sudah punya PR kehidupannya, karena semua masalah itu ada. Karena walana beluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wathamarat wa basyiris shabirin. Jadi pasti Allah akan menguji bisyai'in dan sesuatu yang menakutkan, kemudian berkurangnya harta dan seterusnya. Musibah itu pasti dapat kita dan kita pasti melalui itu. Wa basyiris shabirin, dan kemudian bahagialah orang yang sabar. Jadi sabar itu tangguh ya. Jadi di kata yang lain itu tangguh sabar itu bisa tangguh gitu. Jadi tidak sekedar sabar. Tangguh itu nomor 1 harus menerima bahwa ini ridho dengan masalah itu. Jadi artinya kita enggak, misalnya ridho itu kayak gini. Saya tadi diuji anak saya. Yang tadi karena saya kibir, karena saya umum, okay. Harusnya kalau saya kemudian tidak menerima, kok iso yo? Padahal saya sudah ngaji, gitu? Baca Quran tiap hari, ikut one day one juz, aku juga mulai ngaji kok diuji yang kayak gini. Kita kan gitu. Saya sudah kerja seperti itu, sudah kerja keras kayak gini, tapi ternyata ekonominya juga masih kayak begini. Ya kan Bu? Ya, begitu ya. Jadi nomor 1, ketika ujian itu datang, ya, diterima. Jadi ada satu hadis itu yang mengatakan, idza asabaka syai'un fala taqul lau. Ketika kamu menerima satu musibah, janganlah mengatakan lau, andai saja. Wah, tahu gitu aku dibalik gitu Bu. Jadi kayak bisa di reset. Itu sudah terjadi. Saya melakukan satu kekibiran, satu kesombongan, kemudian terjadi sesuatu pada anak saya. Saya nggak bisa kan mereset. Ngerti ini aku kan nggak boleh. Itu evaluasi, tapi ya yang tadi diterima. Ini bahwa sekarang kenyataannya saya diuji dengan masalah ini. Saya terima. Idza asabaka syai'un fala taqul lau. Jangan berkata lau. Tapi kul apa? Qadarullah, Allah sudah mentakdirkan ini padaku. Jadi kalau ada musibah ya, apapun ya, yang nomor 1 diterima. Karena kenapa bukan secara kenyataan ya, dihindari juga ada, gitu Bu. Malah kemudian jangan kemudian ditinggal apa, layu ganggal apa Bu? Ditinggal lari, mau aku petoknya mau Jawa tapi malah nggak bisa. Ditinggal dengan celoyok, colok, angin. Jadi maksudnya itu adalah aku mau healing terus gitu, ya. Healing itu perlu Bu, ya benar. Jadi untuk untuk mengambil inspirasi ya, menjadi mendapat pelajaran itu boleh ya. Tapi kalau kemudian untuk menghindari ini, untuk mencari solusi itu healing itu perlu ya. Kemudian kadang-kadang kalau pikirannya bahagia, fresh kan dapat ide gitu ya. Tetapi kemudian ini tidak ditinggalkan ya. Jadi untuk tujuannya untuk ini, untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jadi nek ditinggal dihindari, loh ini tetap ada. Saya gak menerima ya ada, saya menerima juga ada. Nah terus apa kayak kan gitu deh. Saya apa ini masalah ini? Nomor 1 saya terima, kemudian nomor 2 sebelum saya itu saya berdoa dulu. Itu urutannya. Ya Allah, semoga Allahumma ajirni fi, ada yang tahu doanya? Allahumma ajirni fi, yes. Jadi Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas
musibahku. Gitu dulu. Dia pertama menerima, yang kedua berdoa, semoga engkau memberi pahala atas musibahku ini. Yang ketiga, dihadapin, dicari bagaimana solusinya. Ya, jadi solusinya harus jangan melenceng dari nilai agama. Jadi misalnya kemudian tadi kayak seperti yang saya contohkan, tanya pada orang yang belum tahu kejelasannya, malah kemudian tadi memanggil nggak tahu, itu sudah nggak punya uang, makin terpuruk, gitu ya. Cari solusinya. Jadi cari solusi itu pertama nih saya ini saya kemarin itu salah nih. Jadi Google kan sekarang banyak Bu ya, cara kemudian supaya ini, oh ternyata ada yang salah banyak di sini. Dicari solusinya, dihadapin, dicari solusinya, bukan dihindari. Karena ada yang saya tuh sering ya, beberapa kali tuh baca satu, saya sedang pada teman satu ini tuh dia begini, oh hatiku gitu ya, apa namanya, betapa sekuat apapun, apa pokoknya gitu. Jadi dia masih kemudian fokusnya bukan pada solusi, pada masalahnya gitu loh. Jadi beda Bu ya. Jadi kalau saya fokus pada masalah itu, terus itu sehingga kemudian yang ada sehingga apa adanya itu kayak Rasulullah, kayak terus sampai suudzon, sampai apa namanya merana gitu ya. Merona apa merana? Kalau merana ini ya Bu ya. Maaf. Jadi merana kok kayak aku dewe ya, sing dapat kayak gini. Itu fokusnya pada masalah. Kalau fokusnya pada solusi, itu langsung move on gitu. Oke, jadi misalnya ya yang berikutnya banyak yang ngasih contohnya nanti. Yang berikutnya itu harus sensitif setiap ada perubahan yang tidak semestinya. Jadi kadang-kadang itu ada mengatakan dia, ya sudah nggak apa-apa tuh kayaknya. Saya contohnya begini, saya punya apa? Ini contoh real ya, punya teman. Dia baik ya, berbakti pada suaminya, sampai kemudian jadi apa ASN, keluar dari ASN, dia berbakti pokoknya pengen jadi istri yang solihah. Dia tahu melakukan itu karena memang dapatnya pengennya surga. Siapa semuanya pengen gitu ya, katanya kalau sudah dapat perempuan kayak gini, berbakti pada suami, dilihat menyenangkan, sholatnya bagus, menjaga harga dirinya, maka suruh pilih surga yang mana. Siapa yang nggak pengen? Pengen orangnya ini. Nah kemudian dia diuji dengan pasangannya. Dia pernah mendengar katanya pasangannya begini gitu. Dia tidak konfirmasi, tapi dia kemudian husnuzon, suamiku gak bakalan begitu. Ya, jadi dia menganggap setan gak berani katanya ya. Jadi soalnya suaminya memang soleh, baik gitu. Bukan artinya itu, tapi kan setan itu kalau semakin soleh kan juga setannya sama kan grade-nya ya, sama gitu ya. Singkat cerita, ada cerita-cerita sedikit dia tidak follow up, tidak sensitif. Tapi ternyata terbukti dan itu sampai besar masalahnya. Nah, maksud saya sensitif setiap kali mungkin dengan anak kita, dengan ini kita boleh, makanya perlu bonding, komunikasi. Kayaknya ada yang nggak nyaman ya, kayaknya nggak pas misalnya ibu lihat apa WA anaknya misalnya ya, kok misalnya ya dulu pernah saya belum cerita. Jadi ada bule ya, ada teman saya itu dia ngomong anak-anaknya, dia di situ ada anaknya, ada keponakannya gitu. Dia pernah menata baju lemarinya itu kok di situ ada kondom. Ya, kita akan gimana itu? Oh enggak, paling katutan kan nggak bisa begitu. Jadi kan langsung mundur kan, ini apa? Sensitif. Tapi tidak marah-marah juga, nggak boleh sultan juga. Tanya gitu kemarin apa? Dia baik-baik. Boleh cerita dong apa? Diceritani boleh gitu ya. Kok aku lihat ada kondom di situ. Kan bisa jadi itu kan sekarang itu Bu ya, pembagian kondom gratis mungkin ya. Jadi itu kan kita nggak tahu. Jadi nggak boleh seudon, oh ini ngopo ini nggak boleh gitu juga. Tapi setiap kali ada sesuatu yang mungkin tidak pas, kita konfirmasi, kita klarifikasi dengan suami. Wah mas, apa yang ya? Tak usah panggilnya ya, bukan saya. Ya, mau suami itu. Jadi ya gitu. Misalnya kan apa namanya? Kok ada apa namanya? Kok ini ada ibu-ibu, kok WA kok ya jam segini gitu ya. Itu kan, oh
tapi itu tahajud call. Bukan sekarang itu. Ya Allah Bu, kayak jenengin apa? Ketidakbagusan itu bungkusnya macam-macam. Jadi karena ini juga terjadi pada teman saya. Istrinya protes, kok jam 2 WA. Oh minta kita, tapi itu tidak etis. Sama-sama punya suami, sama-sama punya istri loh. Di time yang private loh Bu. Jam 2 waktunya istirahat itu sudah sendiri semua kan. Tapi ini masih terbuka. Maksudnya itu nggak apa-apa boleh buka gitu ya. Saling bukan kemudian jadi spionase juga enggak, atau jadi intelijen juga enggak Bu. Jadi cuma pas gini lah lihat-lihat gitu kan, isinya apa gitu. Kok ini ada ini, kok ada WA, ada jam segini kan. Setiap kali ada satu sedikit yang enggak bagus itu konfirmasi. Tapi dengan kecerdasan berkomunikasi. Kok tapi enggak langsung marah-marah. Ini sekarang itu zamannya loh, enggak kayak gitu juga nanya ya. Itu penting ya. Jadi artinya tadi mau ngomong apa ya? Jadi masalah itu diterima ya, kemudian kita berdoa, kemudian dicari solusi, fokus pada solusi bukan fokus pada masalah ya. Dan kemudian yang berikutnya tawakal ya. Jadi bisa jadi ya, kemudian itu evaluasi pada diri sendiri, kemudian berikutnya tawakal ya. Bisa jadi memang itu salah kita, ada kontribusi salah di kita itu gitu ya. Jadi kebetulan saya itu mungkin punya teman macam-macam ya, bukan konselor sih ada yang teman kayak kakaknya, kayak adiknya gitu. Jadi cerita-cerita itu yang dulu terpuruk tapi kemudian endingnya bagus sekali. Jadi punya masalah keluarga yang dasar, endingnya bagus. Itu karena memang dia termasuk tahan banting ya, artinya dia kokoh. Dan yang kedua dia fokusnya pada solusi, tidak pada permasalahannya. Jadi saya ceritain lagi yang satu ya, itu sama ada suami istri itu ada will gitu ya. Berarti yang salah suaminya ya, menurut kacamata orang lain ya, suaminya gitu. Karena yang gitu. Terus apa yang dilakukan istrinya? Nomor satu, saya menerima masalah itu. Bisa jadi memang saya harus belajar banyak, ada banyak kesalahan pada saya gitu ya. Kemudian yang kedua, ya itu kan hubungannya dia dengan Allah. Jadi itu enak, jadi tidak dengan saya salah pasti ya, tapi dengan Allah itu jelas gitu ya. Kalau saya mungkin karena saya punya kontribusi kesalahan sehingga kemudian dia begitu. Nah yang singkat cerita kemudian dia menerima fokus pada ini, endingnya bagus. Jadi apa saja sih Bu ya, dengan misalnya saya tadi punya masalah dengan anak itu ternyata yang salah saya. Saya tidak belum bagus berkomunikasi dan mengkomunikasikan sesuatu pada anak itu. Dan ini sehingga kemudian kalau kita tidak tahan, tidak kokoh, tidak tangguh, yang ada kemudian nggak menerima, marah-marah, saling menyalahkan. Sing salah mungkin anaknya ngomong ya, bapaknya seharusnya kan gitu, panjang. Ya, jadi itu saya kira beberapa hal yang perlu ya, jadi perlu kita ilmui, perlu kita latih gitu ya, bagaimana menjadi muslimah yang cerdas ya, bagaimana menjadi muslimah yang kokoh, muslimah yang tangguh gitu ya, menghadapi amanah ya kehidupan ini gitu. Yang jelas tidak ada yang semuanya itu baik, semuanya itu menyenangkan, nggak ada. Itu ada naik turunnya. Quran juga mengatakan semuanya orang itu di atas. Jadi itu watil kali ayam muda biluha bainan nas. Jadi kata Allah itu akan bergilirkan ya, namanya kesuksesan ya, entah suatu bangsa pada orang tuh di antara manusia gitu ya. Jadi itu makanya kita kokoh itu mensikapinya tadi ya, ketika bahagia, ketika dapat kenikmatan gak mumbul, ketika dapat itu kita tidak putus asa. Jadi tetap on track, selalu melihat bagaimana Allah mengatur ini, bagaimana syariah Rasulullah ya membincangkan masalah ini. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.